What up? You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia with me, Mutia Wirasastro as your host. Gue punya Faiz Ramadan dan Abi di sini. Let's go. Let's go. What up? Benar-benar lambang pekerja sekali lihat ya. Yoi. Rapi sekali. Balik lagi Kantoran. Balik sekali. Tapi gak apa-apa ya. Kita akan membahas lanjutan dari Mega Season Preview. Waduh, Yes. Mega Season Preview. Jadi Abi itu kalau weekend agak susah. Jadi kemarin makanya kita take-nya weekend abis pick up basketball. Untuk yang belum ikut kita harapkan datang ya nanti di next time-nya. Tapi abis susah weekend. Betul. Makanya ada teman kita, Bapak Gamal. Ya, sekarang ada Abi di sini. Kita akan bahas ya, kali ini kita akan bahas 10 tim seperti biasa. Kemarin season preview episode yang pertama, buat yang kalian yang belum nonton, langsung ditonton karena banyak banget take dari kita di 10 tim yang udah kita bahas, termasuk timnya Faiz, timnya Gamal, tim gue juga. Take mereka, Faiz yang bilang ini adalah tahunnya Dallas Mavericks, mereka yang bilang Phoenix Katanya Suns Nico. itu adalah tim guram. Smoking on. Katanya Nico. Baik. Katanya Nico. Gak apa clickbait is. Di kali ini ya di season preview episode yang kedua, series yang kedua, kita akan membuka dengan penguasa di wilayah timur. Masih jadi penguasa atau tidak, ada Boston Celtics preparing their start of the season at least without Jason Tatum. Rekor kemenangan mereka di musim sebelumnya 61 kemenangan, 21 kekalahan. Kita akan bahas, tapi yang juga gak kalah seru yang kemarin ya. Kita lihat Joe Mazzulla beserta coaching staffnya Bener. bikin pick up Pick up game. bener-bener itu apa? Buat apa? Enggak, yang gue bingung pick up game-nya gak apa-apa. Mungkin membangun silaturahmi. Yang lucu full court press dari awal sampai akhir. Buat apa? Itu Devin Booker gak mungkin suka. Ya. Oh, oke. Terima kasih loh Pak. Okay, let's talk about Celtics for their start of the season. At least saat kita taping kali ini nggak ada yang terlalu banyak berubah in terms of roster yang paling baru. I'm most excited about Anthony Simons, but I'm gonna give Abi dan juga Faiz untuk bahas tentang Celtics. How bad Celtics will be without Jason Tatum, Ellis? Oh, Silakan. ngeliatnya kayak gimana? I'm gonna react to what you're gonna Oh, say. okay. Iya. Nah sebenarnya kan kehilangannya lumayan banyak nih. Dia Tatum cedera, terus mereka mesti blow up their roster sebelumnya karena sebelumnya itu udah nembus second apron. Mereka keluarin Jrue Holiday, mereka trade out KP dan mereka nggak extend Al Horford. Jadi 3 kepingan utama dari top 6 player mereka itu udah hilang dan jadi sekarang jadi jauh lebih muda dan dia jadi lebih nggak ada beban sih menurut gue. Oke. Mereka akan berbekal Anthony Simons yang musim ini tuh lagi kontrak year. Menurut gue Anthony akan memanfaatkan ini untuk jadi etalasenya dia untuk tampil sebaik mungkin. Dan menurut gue ya kalau gue ngeliat Joe Mazzulla dengan sistem bermainnya dia, menurut gue mereka nggak akan jelek-jelek banget sebenarnya. Akan berada di sekitaran play-in karena pemain-pemain yang masuk, Anthony Simons atau Sam Hauser yang masuk, Peyton Pritchard juga akan main banyak juga. Itu udah fit dengan sistem Mazzulla, dengan Mazzulla ball yang banyak ngambil 3 point volume tertinggi di liga. Jadi menurut gua sih cara bermain akan sama, jadi akan tetap kompetitif sih. Akan masih predictable nggak Bi dengan Joe Mazzulla ball yang tadi we bilang taking a million threes, would that be the case untuk this coming season? What do you think? Pasti sama sih. Maksud gua Joe Mazzulla kan skemanya udah pasti kayak gitu ya. And they won with suffocating defense, creating turnovers, and then punishing them with taking lots of threes. Nah tapi the thing about pendekatannya Mazzulla, itu yang menarik adalah di mana pondasinya defense. So that's kind of basically the pondasi. And then the upside comes from taking all of those threes di offense. Karena kan swingnya bisa gede kan. Yeah. Tapi ini juga yang membuat gue menarik adalah mereka akan jelek. I don't think they will be as bad as the Warriors when they lost Clay Okay. to the ACL and Kevin Durant to free agency ya. Iya. Karena yang tadi pondasinya ada defense dan kalau lo lihat I think Derek White still going to be there. Defense-nya pasti akan lebih jelek lagi, tapi again defense is a team game. Yeah. If he can get Anthony Simons to commit defensively and then Nimas Quita and or Chris Boucher can hold up on the interior defense, menurut gue sih masih aman karena you still have Derek White, Jaylen Brown, dan Sam Hauser juga kan bukan not a pushover ya, bukan orang yang jelek defense-nya. So they will be bad, but they won't be as bad as like the Warriors di tahun 2019.
Atau Warriors ya maksud lu nggak jadi 2019 bottom, KD. nggak jadi bottom feedernya bottom ya? feedernya. So akan susah sih kecuali they were bad by design, by intentionally, sengaja karena mau ngambil first pick in the next draft, which they still have own their first rounder kan. I think so. So mungkin itu yang paling mungkin. Tapi I think being bad or not, gue lebih ke arah gimana caranya mereka bisa tidak mengulang kesalahannya Warriors. Yaitu waktu jelek mereka tanking and then they fumble to draft consecutively kan. Iya. So I think it's a matter of how are you gonna do this transition. Lu udah punya presiden di Warriors yang dulu jelek banget transisinya, even though they got a 2022 championship, but it's still like a bad process. Karena sayang banget ketika lu udah kelihatannya akan own the league with this top 6 and then because of one unfortunate injury ke Jason Tatum, it's a jadi in jeopardy lah dynasty mereka yang harusnya mereka bisa bikin. From the defensive end, selain dengan menghilangnya key players mereka at least di musim sebelumnya, lo melihat nama-nama seperti Mesketa, terus Sam Hauser juga, do you think it's enough front court at least just to hold on dulu aja, apalagi dengan kehilangan Jrue Holiday which is terrific, a two-way player gitu kan. What do you think about the defensive end? Would it be a problem untuk Celtics? Iya, menurut gue secara ofensif nggak gitu masalah. Masalah terbesar justru downside-nya di defense menurut gue. Karena dia kehilangan 3 key players itu punya peran besar semua di defense. Al Horford switchable dan dia bisa ngelawan bigs gitu. KP itu berfungsi untuk ketika pemain masuk dia yang menghadang sebagai interior defender dan Jrue Holiday sebagai destroyer untuk pemain point of attack lawan gitu. Nah di sini dia tuh nggak punya specific person untuk melakukan 3 peran tersebut, tapi akan dilakukan Luka Garza loh. Ya, the same Luka, but the Garza. I think the interior will be there dengan Luka Garza and Xavier Tillman. But the presence of Jrue Holiday mereka akan kehilangan sih. Walaupun misalkan Anthony Simons will be buy-in, but the pressure will be different. The pressure from Jrue Holiday and pressure from Anthony Simons, it is two different things. Jadi menurut gue akan kehilangan di situ dan kehilangan juga presence-nya Jason Tatum juga yang fleksibel. Lu mau taruh Tatum untuk jaga bigs, jaga small man, jaga wings gitu, itu nggak masalah untuk mereka. Jadi akan cukup untuk sekitar play-in, tapi untuk kompetitif lebih jauh agak berat. Oke. Wow, play-in tapi buat sampai melaju lebih jauh lagi agak berat. Upside-nya gede loh. Kalau lu bisa play-in, misalnya the East it's not a joke, right? It's still good, tapi menurut gua I'm gonna go against the antithesis with this. I think Chris Boucher can fill in some of the role yang Kristaps Porzingis ya. Karena dan gue juga ngeliat tahun lalu ketika Porzingis nggak main, they could still survive. Jadi ini makanya menurut gue adalah kombinasi dari offensive approach sama defensive approach-nya, dimana kayak on most nights kalau misalnya dudunya lagi jelek, itu mungkin they would get beaten a lot ya. Tapi the approach in the offense keeps them in games. Jadi masih tetap bisa kompetisi karena it's a make or miss league, right? Dan gimana cara, dan if you see the roster it's filled with shooters, right? Yeah, true. Dan yang gue menariknya adalah fast PP. Baru gue mention fast PP. Fast PP ini menurut gue he's gonna have a career year kan. Yeah. So I think dan Derek White can always explode for like 18-24 given a good night. I think gak akan sejelek itu sih. Iya. Menambahkan soal Peyton Pritchard juga, maksud gue untuk roster yang seperti ini, mungkin kalau di musim lalu dia harus berbagi menit juga dengan ball handler lainnya gitu ya. Tapi dengan sekarang you have Anthony Simons which could not even belum sampai ke peaknya gitu ya untuk Anthony Simons sendiri. Tapi kita bisa lihat untuk roster Celtics yang semature ini bisa jadi kita berbagi menit dengan Peyton Pritchard yang mungkin udah mature enough be in Mazzulla's system. Dan secara availability aja Peyton Pritchard team high musim lalu bermain 80 game. So availability one of the things yang lo bisa count on di Sixth Man of the Year ini gitu ya. Dan untuk roster seorang Peyton Pritchard non-center, dia adalah yang tertinggi in terms of field goal 47,2%.
That's musim an lalu. Interesting fact. Ya. Jadi apalagi dengan ya itu ups and downs-nya KP nggak ada di musim sebelumnya ya, on and off gitu ya. Dan menurut gue ya bisa jadi kalau yang tadi Abi bilang bisa jadi career-nya Fast Peyton PP. Pritchard ya, fast PP. Maybe there is a better nickname Let's for see. that. Well, let's see. Slow PP. Fast and slow. That's Boston Celtics. Ya, selanjutnya kita akan bahas masih di Eastern Conference juga yang katanya sih jadi penantangnya Boston Celtics. Merasa. Philadelphia Sixers. Gue nyari siapa? Oh, Sixers. Oke, siap. Sixers, siapa yang mau mulai? Bi, lo melihat Sixers ini gimana dengan rekor 24 kemenangan di musim lalu? Definitely up and down. Apalagi jika lo masih mengandalkan nama-nama seperti Joel Embiid, PG. What's the injury status? Start of the season, what's the eye test so far buat mereka? Tergantung Joel Embiid sih. Oke. I think ya udah, lu udah mengkatrol hidup lu ke kesehatan Joel Embiid kan. Okay. Mengkatrol nasib franchise. Menurut gue sih I think Embiid will have a better year than last year. Oke. I mean like it's inilah. Tapi sekarang kalau misalnya Embiid sehat and then you go to the next puzzle which is Paul George. I mean ini kan dua-duanya aging superstars and I think it's never healthy to have two aging superstars dengan kontrak segede itu. Menurut gue sih mereka akan bisa kompetitif, tapi it's a big if. Dan I mean, if those two are healthy dan bisa sampai playoffs, I would pack them as kind of the dark horse in the East. Okay. I mean, who's gonna stop? I mean, If healthy, yes. If healthy. If healthy. If PG goes back to let's say di tahun terakhir di Clippers aja cukup. Nggak usah MVP level OKC, nggak usah hard carry waktu Kawhi injured his ACL in 2022. Balik ke tahun terakhir Clippers saja. And then if Embiid goes back to like his pre-MVP season, I think that's already enough. Karena Maxey growth-nya udah gila banget. Lu punya wildcard di VJ Edgecomb, right? And the bench is deep. Yeah. So I think it's something that I mean, if they can still stay healthy, dark horse gue sih Sixers. Oke. Potential starting line-up-nya by the way dengan at least dengan so far sejauh ini ya Tyrese Maxey, VJ Edgecomb, PG, Kelly Oubre Jr., Joel Embiid if healthy. Nah, gue mempertanyakan front court-nya nih. Of course, Joel Embiid if healthy, one of the strongest, one of the best players in the Eastern Conference. But let's talk about Kelly Oubre Jr. How good is this guy? We've mentioned it a couple of times di pod sebelumnya gitu. Tapi dengan ups and downs-nya seorang Kelly Oubre, we mentioned him as the glue guy karena lebih efisien juga in field goal, but playing in Sixers, how do you think dia akan jadi reliable guy-nya on front court is? Gue ngeliatnya Kelly Oubre itu glue guy dan musim lalu tuh jadi musim penting buat Kelly Oubre dan Tyrese Maxey menurut gue, karena di tahun lalu mereka jadi sangat develop dan secara eye test, dia tuh nggak cuma sebagai orang yang stay di corner, tapi dia juga udah lebih aktif untuk membaca kapan dia bisa masuk ke dalam, kapan dia untuk drive, kapan dia menjadi kayak hub-nya di sebuah offense gitu. Jadi menurut gue Kelly Oubre Jr. akan memiliki peran yang penting, cuma memang dia setiap hari akan melawan undersize-nya itu, karena dia cukup undersize dan di Sixers selain Joel Embiid dan Andre Drummond ada keterbatasan size di situ. Ada Adam Bona. Adam Bona betul. Tapi that's a good point karena if you see Kelly Oubre's karir ya. Dia itu mainnya bagus ketika ada strong presence in the middle. Yeah. Because he thrives off gravity orang lain kan. I think in the Wizards, in Phoenix, and then in tahun waktu awal-awal di Sixers kan juga kan waktu itu kan. Jadi he thrives on people's gravity. Dan itu menurut gua adalah that's a big if. I mean like everything in the Sixers is always a big if. Karena the game of Maxey, the game of Jared McCain, those two are sering kan dribble hand off kan namanya. Those two excel really well. And McCain itu kan mirip Seth Curry-ish role kan waktu sama Embiid. That two-man game is really solid. Tapi ya menurut gue it's always about
Joel Embiid. Oke. Lo mention Jared McCain is very interesting gitu ya, karena what if story of Jared McCain itu besar banget gitu ya. Dia kena meniscus di Desember, ending his season, his recovery and then his comeback di musim ini. Menurut lo akan sekuat itu jadi X factor, or do you think it's still, again balik lagi ke point reliable-nya masih ke seorang Joel Embiid? Who's gonna be the X factor for this team? I think dia belum ready untuk bisa create on his own. Okay. And I think Maxey to a certain degree juga tahun lalu sedikit turun, pasti lebih turun kan dibanding ketika Embiid healthy kan. I mean, I don't know about the current on and off numbers, but I would guess that ya itu lu perlu Joel Embiid because again I don't think McCain's ready to create on his own. On his own. Oke. Masih bahas Eastern Conference, Boston Celtics, Sixers udah, sekarang kita Sebelum itu Sixers play I mean, susah juga ya kalau menebak ininya. Nah, rekornya karena gak apa-apa, peta ini dari sekarang mungkin kalau lo udah lihat. Sebenarnya yang pertanyaan penting di Sixers adalah kapan terakhir kali Sixers benar-benar full sehat. Sehat semua. Itu gue lupa kapan. Sejujurnya. Mungkin ketika dia nyampe conference final yang lawan Hawks mungkin. Ben Simmons. Iya, yang Ben Simmons kan. Semifinal lawan Hawks kan. Nah itu berapa tahun lalu gitu kan. Jadi menurut gua mungkin kalau musim ini Joel Embiid bisa bermain 40 game, 45 game itu udah bagus buat Sixers. Dan dengan asumsi 40 game, 45 game itu menurut gua masih play in sih. Oke, dan my next question. Gak apa-apa. Kalau Joel Embiid gak sehat, what would you do? If you're sekarang atau GM-nya siapa? What would you do if you're the masih. Who's the Rockets guy kan? Anyways, terus what would you do? Masalahnya Ibi, kontrak Embiid tuh masih panjang dan baru di-extend sekitar 2 musim lalu. Jadi mau nggak mau kayak yang lo bilang tadi, ia berharap punya fisioterapi terbaik buat Joel Embiid aja sih. Dan kan cukup heavy dan mereka juga Paul George juga kontraknya juga gede juga kan gitu. Jadi berharap Embiid, Paul George sehat, Maxey terus berkembang. Musim lalu sebenarnya dari musim lalu tuh dia secara poin meningkat, tapi secara full memang meningkat juga, jadi secara efisiensi dia turun gitu sih. Kalau misalnya gue, if by game 40 I see Embiid is still struggling, karena menurut gue it's a downhill slope, udah nggak mungkin lagi he finds his second win if not this season. I would just give the keys to VJ Edgecombe. I think that's the way, the only way. Find someone that will take Embiid cheap, mungkin for 1 or 2 first rounders in the future. Karena udah. Do you think he's still valuable in the trade? Nah itu dia. You have to trade him now. You don't nunggu setahun lagi, value-nya depresiasi tinggi. Makin turun. Depresiasinya tinggi ya. Depresiasi. Sama sebelah akuntan nih. Tapi depresiasi akan he's a diminishing value-nya sangat-sangat cepat kan. Oke. Trade him now. I mean if I were what's his name? Daryl Morey. I mean trade him now, give the keys to VJ Edgecombe. And hope someone also bites on a Paul George, recoup asset buat pick, and then karena menurut gue Maxey, Edgecombe, and if you can get one solid big of the market, that's a good roster. And you extend Quentin Grimes. Yeah, Quentin Grimes. Solid nah. Okay. Alright, that's success. Move on ya kita ke satu tim yang udah beberapa kali masuk ke babak akhir playoff di Eastern Conference. Raptors. Udah. Tim favorit Mutia. Iya. Mutia Heat. Mutia Heat. Zaman pandemi ya. Yoi. Zaman pandemi Zumbar kalau ada inget ya. Box out fans ya. Miami Heat. By the way pas preseason kemarin Bam Adebayo sempat ini juga ya. Sempat injured juga kalau nggak salah. I don't know how severe. Karena ngerayain AJ Wilson. Iya, AJ Wilson. Ngerayain di mana nih? Miami Heat, what is their end goal nih? Apa yang mereka akan lakukan dengan Bam Adebayo, Tyler Hero? End goal mereka trading Tyler Hero away. Oh. Enggak lah. Gimana Is? Menurut gue sih, menurut lo? memang mereka udah harus memikirkan untuk mulai melepasin aset-aset mereka punya gitu. Oke. Karena dengan roster sekarang, kemarin tuh sebenarnya udah kuncinya sebenarnya ketika mereka nge-trade out Jimmy Butler dan dapat return yang nggak sebanding menurut gue di Andrew Wiggins. Jadi
ketika downgrade aset itu dan udah mentok segini, dan di East itu walaupun misalkan secara tim-tim papan tengah agak problem gitu ya, tapi tim-tim atasnya kan itu bagus-bagus semua Iya. gitu. Ada Knicks, ada Magic naik, ada Boston juga nanti sehat lagi. Jadi mungkin udah waktunya mereka untuk memikirkan kayaknya kita mesti mulai rebuild ulang deh gitu. Oke. Dan kalau misalnya mereka mungkin nggak harus langsung total rebuild, tapi mungkin bisa pelan-pelan nge-trade misalkan mungkin dari Tyler Hero dulu atau dari Andrew Wiggins kan juga akan udah masuk market juga kan. Expiring. Ya. Is he expiring? Iya, expiring. Oke. Jadi mungkin mereka mulai bisa memikirkan untuk mulai nanti yang core-nya Kel Elwer, Kasparas Kel Jakucionis, Davion Mitchell juga musim lalu bagus. Mitchell. Jadi mulai dari situ dulu aja gitu. I'm surprised lu nggak ngomong Jaime Jaquez. Jaime Jaquez. Iya. Oke. Karena Jaime Jaquez musim lalu sayangnya Nggak jelas agak ya. agak turun. Ceiling itu jadi kelihatan mentok gitu. Oke. Dari menit terbatas, dari skill set tadi juga kurang ke develop kemarin. Hopefully di musim ini Jaime Jaquez dan Nikola Jovic juga akan naik lagi. I like Jovic. Jovic Jovic. smart. Ya. Tapi lu ngeliatnya pun juga jadi at least for the start of the season gitu ya. Ini bakal jadi tim yang bentukannya tuh kebanyakan role players aja gitu. Jadi But that's- kehilangan identitas gitu. Well, aside from Bam Adebayo of course. What do you think? Tapi that's the key. Hmm. Dan menurut gue ini Eric Spoelstra tuh kalau dikasih pemain-pemain role player tuh justru malah menjadi jago kan. That's Oke. Yeah. this is always his MO. Oke. Dan yang gue paling ini adalah Norman Powell di skemanya Spoelstra. For sure he's gonna get. Tapi dengan confidence boost dia tahun lalu Yeah. ya. Dimana dia I don't know, 25 points per Iya, game, iya. right? Yeah. Bisa meledak banget sih. Hmm. Itu yang gue harapkan Terry Rozier bisa lakukan ketika dia datang dari Charlotte. Cuma si Asem itu emang kayak kebanyakan judi. He never got vindicted. Dia nggak pernah di. Enggak Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah ada putusan berputus nggak. Iya. Dia merugikan Cuma tim fantasy cuma gua, anjing, tahun to lalu. contest your point B itu yang maksud gua, apakah Heat udah harus memutuskan kayaknya udah waktunya berhenti untuk punching above their weight deh gitu. Nah, but jadi- why would you stop punching above your weight if you can do it? Nah, maksud gua dia tuh terlalu bergantung dengan kemampuan Spo untuk mengeksploitasi bahannya dia yang sudah misalnya nih level dia adalah di angka 75. Spo bisa naikin jadi 85 jadi 90 tapi, ya nanggung gitu. Iya. Tetap 75. Apakah mungkin waktunya untuk turun dulu, ngumpulin biar bahannya jadi 80 85, Spo masuk di situ. This gitu. is the problem yang karena gua tuh berharap itu terjadi 3-4 tahun terakhir. Iya. Di mana mereka bisa membundle aset to get Kevin Durant lah, getting yeah. someone to pair up with Jimmy Butler and Bam Adebayo. Yeah. What they fucking got was Kyle Lowry, an aging Kyle Lowry pada saat itu. Terus nggak dapet siapa-siapa kan? Makes Nggak sense. dapat. Yeah, doesn't make sense. Nah, maksud gua adalah I think yang mereka harus lakukan adalah I mean you cannot change how Spo works. Yeah. Karena that's how what Yeah. makes Spo. Yang menurut gue seganti itu Pat Riley-nya. Oke. I think karena Eventually. yang gue baca puppet juga master. orang tuh udah malas dealing sama Pat Riley kasi ya mungkin udah tua aja. Dealing sama boomer malas kan. Tapi maksudnya I think they need to justru rombakan yang gue harapkan adalah terjadi di front office. Yeah. Where I don't know who takes the role karena you have Bam Adebayo and Jovic. I don't know about Kasper Jakucionis tapi kayak I mean you have lots of pieces yang Bam menurut gue dengan kemarin lalu kan juga sering main bareng Kyle Elwer kan. They were good together. Yeah. Dan menurut gue I think that opens up a new element of Bam's game. Dia juga makin sering ke perimeter, ngambil 3 point, nurunin field goal percentage tim fantasy gue. Tapi at least that opens up new dimensions for Spo to explore. Tapi selama Pat Riley masih di atas dan approach-nya masih sama dan orang nggak mau dealing sama dia. The only way to get talent adalah through draft picks. Yeah. And as good as they're drafting, ada namanya time window yang mana lu harus align between new incoming players. If you wanna yang tadi bilang, if you wanna naikin dari 75-nya mereka itu their baseline to 80 supaya Spo bisa naikin jadi 95. Betul. Ya berarti you need to change the front office. Yeah. Alright, cool. Karena durasi ya, jadi kita ayo move on. Go. Ke tim lain ya. Play apa enggak? Playoff apa enggak? Playoff apa enggak? Kalau timnya masih sama, play in yang masuk
playoff. Jadi dia menang di play-in. Oh oke. Menang by play-in ya. Tapi Miami Heat tidak asing dengan situasi-situasi seperti itu. Tidak masalah. Gitu ketika Jimmy Butler masih ada. Tidak masalah. Tapi sekarang kan wah beda. Oke, we move on. Nah ini adalah tim tetangganya yang ketika kita main pick up and then we ask for the box out friends ya, nanya ini kira-kira yang nyampe ke final siapa? Ada juga nyebut Orlando Magic sampai final. Yang final. tanya Rian. Iya. Itu mah kayak nanya. Emang fans Orlando. Kayak es krim gak suka. Tapi di komennya box out Indonesia juga banyak yang di Twitter kan. Iya, banyak yang menjauhkan Orlando. But let's talk about it. Why? Coba lo jelasin gue sekarang why. Wait, prospeknya yang pertama-tama ya, prospeknya seorang Desmond Bane yang nggak murah ditukarnya dengan 4 first round pick, 1 pick swap juga gitu ya. Will Desmond Bane nih kira-kira emang kenapa sih dia ini trade-nya tuh semahal itu gitu untuk mendapatkan seorang Desmond Bane? What is he gonna do with this team? Karena Orlando Magic musim lalu adalah tim dengan perimeter shooting terburuk di NBA. Terburuk di regular season dan top 3 terburuk di playoff. Jadi dengan kehadiran Desmond Bane diharapkan perimeter shooting naik dan dia juga membuka playmaking dan membuka pressure ke dalam juga ketika drive. Dan itu semua bisa mengunlock Paolo Banchero dan Franz Wagner. Jadi dengan kehadiran Desmond Bane diharapkan dinamika offense di Magic itu jadi sangat berubah. Karena secara defense mereka udah settle sebenarnya. Dia juga termasuk salah satu dari top 10 defense di NBA kalau gue nggak salah. Jadi secara defense mereka sudah punya jati diri. Secara offense mereka cuma butuh satu pemantik nih untuk mengunlock semua. Dan itu diharapkan hadir di Desmond Bane gitu. Dan dia juga secara skill set punya itu semua. Bisa 3 point, bisa playmaking ya triple threat lah gitu. Tapi berarti jadi dan juga ketambahan Jalen Suggs pun juga jadi ketambahan opsi lah paling nggak ya untuk ball handling. Betul, dan Jalen Suggs dan Desmond Bane itu bisa nyatu mainnya gitu. Karena dua-duanya bisa megang bola dan bisa bermain off ball juga gitu. Secara defense juga Desmond Bane juga bukan liability sebenarnya. Yes, speaking about Iya short arms, tapi satu-satunya yang tangannya pendek di kumpulan tangan panjang. Speaking about defense, their best center or at least potential lineup Wendell Carter Jr. Is this the best they can get from the front court, or how do you see them at least thriving the defense? Defense, again, menurut gue defense itu masalah can you get your weakest link? Karena it's a five man, and you're only as good as your weakest link kan. They don't have any weak links currently. Dan yang menariknya adalah ini selama 2-3 tahun terakhir adalah mereka centernya itu kan committee approach. Jadi siapa yang lagi bareng-bareng lah. Yang lagi wangi. Yang lagi wangi atau yang lagi niat gitu. Sometimes maybe Goga lagi. When Wendell Carter has a bad day atau nggak bagus rotasinya, you put in Goga. And then if Goga also plays bad, you put in the crazy man. The Mo Wagner. Baru extension juga. Iya, itu agak-agak kolusi dan nepotisme sih. Tapi kalau ini punya skill. Mo has skill. Oke. Tapi menurut gue adalah karena yang tadi lu bilang, right now the 4 other players, Suggs, Bane, Franz, dan Banchero, mereka tuh bagus banget kan defense-nya. Switchable and they want to move on defense. Dan lu sekarang bisa nurunin 4-man lineup tanpa sacrificing anything on offense. Karena tahun lalu kan they have to put in Jonathan Isaac, Anthony Black, they tried lots of things. Menurut gue itu yang membuat Orlando Magic ini sedikit berbeda. But are they gonna be going to the finals? Finals is bold prediction. At least playoffs second round. In my opinion. What do you think? Tapi kalau nggak tahun ini, mereka nggak akan bisa ke finals. Lagi? Boston caur. Sixers. Oh, that's true. A big what if, selalu what if kan. Udah jadi kayak Kawhi. Pacers. Haliburton cedera. Big what if. So there's only Cleveland Cavaliers. That's in their way. Makanya menurut gue ini move yang gue suka. Gue respect sama move-nya karena kita selama ini di NBA kan cuma ngeliat orang tim ya udahlah gue tanking tahun depan, gue untuk future. Nah ini tim yang melakukan move untuk gue mau menang sekarang. Window gue kayak tim apa ya di West window gue cuma kalau ini kan kompetitif sekarang, tapi dia secara 3 tahun ke depan juga punya masa depan yang lebih bagus gitu kan.
Oke. Jadi ini langkah yang menarik sih menurut gue. Dan menurut gue regular season at least ekspektasi gue Orlando Magic top 3. Ya itu pasti. Itu Oke, pasti. Tapi oke. again, Playoff Top kita 3 tergantung Eastern Conference or betul top 3 all Eastern teams. Conference. Oke. Tapi secara playoff kita tergantung matchup. Tapi gue cukup pede karena secara defense mereka udah settle. oke, so tergantung matchup kan. Udah pasti. Sorry, two questions then. Matchup apa yang paling buruk buat mereka? Dan yang kedua, yang terakhir adalah kalau ketemu Cavs yang emang sebenarnya menjadi the road through the East flows to Cleveland is for sure. Kalau ketemu Cavs, who's gonna win? So do you think Cavs is the best team in the East? Ya by historical. Oke, nanti sekalian kita bahas. They're the number 1 seed in the. Iya, tapi kalau menurut lo sendiri paling susah apa secara matchup buat Magic? It should be the Boston Celtics karena 3-point versus Iya. non-shooting. Oke. And they can stretch out the Magic. Menurut gue yang agak susah nanti ketika lawan Knicks sih. Which is gonna be slugfight. Iya, karena secara defense juga ada, tapi secara 3 point juga Knicks jalan. Jadi ketika I apakah see. 3 pointnya nggak bisa keep up, itu jadi PR sendiri buat Orlando Magic. Tapi your Magic bisa nahan offensive. Ketemu karena sama-sama multiple Iya. shot creators juga ini tim gitu ya. iya. Oke. Interesting. Alright. Orlando. Berarti intinya sampai ke final. Kalau gue Minimal, conference final lah. I think conference finals final. or bust sih mereka. Iya, Oh, conference finals or bust ya, kayak to your point ya, kapan lagi sebenarnya Iya, iya, dengan yang kayak gini ya, Iya. kondisi kompetitor mereka di Eastern Conference. Right, let's move on ke Washington Wizards. Washington Apa yang dibahas sih? 30 tim harus dibahas semua ya. Washington Wizards 18 kemenangan di musim lalu, 64 kekalahan. Nih mungkin orang-orang juga menanyakan ya dengan sejak Jordan Poole gabung, kayak kita kayak dikasih kayak masuk angkot kan, kayak maju dikit mundur lagi ini kayak what's so good about this team gitu, at least kalau kita from eye test great young core teams, mungkin Faiz bisa bahas lebih lanjut, tapi Wizards nih kalau at least berbicara sampai ke play-in aja gitu, masih muluk-muluk banget gak sih, atau ini masih bottom feeder? Yeah. What do you think about this team? Minta maaf lo sama Jamet tuh sebelum ngomong. Jelek-jelekin tim itu. Tapi tim Wizards sekarang, percayalah tim Wizards sekarang tapi bagus. Dia tuh suka overly optimistic with young players. Nggak, Oh gitu. Gini. Gue kasih konteks. Wizards itu tim muda yang menarik untuk ditonton dan punya development stage yang jelas. Tapi mereka nggak akan bagus sekarang. Oh ya. Jadi musim ini dia akan tetap berjuang tanking untuk mendapatkan Berjuang untuk tanking. Best. untuk mendapatkan first pick tahun depan. Oke. Karena tahun lalu dia udah jadi bottom 4, tapi dia nggak dapat top 4 di Kurang NBA. setoran kayak Adam Silver. Nah, Iya, bisa iya, jadi iya, ya. iya. Kan tahun lalu kayaknya ada pengaturan mungkin. Ada pengaturan, Mungkin ya, last minute ya. Fans Mavericks sendiri Iya. ngomong gitu. Sebelum on air. Nah, tapi sebenarnya Wizards punya young core menarik. Alexar itu modern big, dia secara interior defense bagus, dia bisa nembak, dia bisa ngedrive, dan dia masih muda, masih 19-20 tahun. Oke. Bilal Coulibaly itu akan jadi potentially two-way player. Secara defense udah megang banget, ball handling makin bagus, tinggal improve di shooting. Keyshawn George, mark my word, in 3 years he can be one of the best role player in the NBA. Nice. Karena he got all the tools, he can defense, he can shoot, he is smart. Secara secara positional awareness dia punya semua. Terus Bob Carrington masih punya masalah di shooting, tapi secara ball handling, secara defense as a point of attack defender, he's okay. Yang gue pengen lihat musim ini adalah di Trey Johnson, rookie-nya. Seberapa bisa dia menjadi shot creator di Wizards untuk menggantikan Jordan Poole. Karena kalau nggak ada shot creator kayak Jordan Poole musim lalu, Wizards kemarin agak susah ditonton sih. Gitu sih. Susah untuk ditonton. Pertanyaannya, karena lo kan menekankan tim ini nih emang ya young core gitu as a team, but who will provide the leadership? Ya udah ada CJ McCollum, siapa lagi? Presiden. Menurut gue yang bagus dari Wizards cuma satu, Pak, diplomatis. CJ McCollum Kan presiden. Capital of USA. Iya, terus mereka punya multi national core kan, ada Vukcevic, ada
Koulibaly Prancis, Sar Sisinya Gen Z Prancis. gitu ya. Iya. Ada Chris Middleton Ada juga. Chris Middleton. Wakil-wakilnya. Iya, maksud gue jadinya ini pas gitu loh. Jadi emang ini diplomatis, tim yang diplomatis menurut gue. Ini dengan dengan cukup banyak departures juga ya, kayak Malcolm Brogdon by the way. Harus retire by the way, ininya retire in peace. retire in peace. Tapi ininya apa sih yang kalian tahu kenapanya? Why-nya? Pada tahu gak sih? Menjadi presiden menurut gue. Serius. Political lah. Kebanyakan duit sih. Enggak, mana kebanyakan duit. Tapi menurut gue ya, tapi gue mau tanya, kapan Cam Whitmore kesini ya? Ketika ini sekalian dapat dari Rockets. Memang musim ini. Free agency atau trade? Trade. Trade. Oke. Ya, addition seorang CJ McCollum, Cam Whitmore, terus ketemunya Alex Sarr, Bob Carrington, Trey Johnson. Ini should there be enough like a glimpse of hope, Bi? Atau gimana sih, Bi, menurut lo nih? Oke. Menurut gue dampak Wizards terhadap NBA musim ini itu hanya di mana kemana dampaknya kemana Chris Middleton sama CJ McCollum akan di trade mid season, expiring contract. Satu lagi, Corey Kispert. Corey Kispert masih ada setahun. Tapi anyways, at least dua itu lah. Oke. Kispert going anywhere. Dua itu karena those two are still capable as like an eighth man if they buy out. Kan for title contender ya. Exactly. Itu menurut gue yang gimana. Are they gonna trade them to a trade? Kalau trade menariknya kemana? Kalau misalnya and when will they buy those two players out sih? Oke. Itu dampak terbesar Wizards. Gue setuju yang Faiz bilang Alex Sarr ketika lo mention pertama, I agree for him as one of the X factor gitu ya, modern big that can shoot, dan di Eastern Conference mungkin profile pemain seperti itu ya kepake banget untuk compete the likes of Joel Embiid misalnya. Bi, lo melihatnya kalau dari di bench. Embiidnya di bench. Kalau di bench. Misalnya ya kan. Tapi lagi-lagi karena gue melihat di East nih yang patut di highlight tuh front courtnya gitu. Bilal Coulibaly, Alex Sarr as first option. For front court, terus Keyshawn George, Marvin Bagley. Is it going to be enough at least buat bikin tim ini enak dilihat deh. Gak perlu harus compete dulu deh. Enak dilihatnya dulu deh. I like to see defense. Okay. Jadi bener kata Faiz, kalau lu suka defense, identitas mereka pasti akan di defense. So if you like kind of gritty and hard nosed basketball, ya lu akan suka. Offensively is gonna be a nightmare sih menurut gua. Okay. I think that's. I mean Sarr bisa nembak, tapi nembaknya masuk apa enggak kan masih 30, low 30-ish kan 3 point-nya. So. Tapi selection dia lebih bagus. Iya, pelatih mereka siapa? Aduh, gue lupa namanya. Siapa Washington? Menarik enggak? Enggak, bukan big name sih. Okay, fine. I'm not gonna watch. Alright, Cavs. Let's talk about Cavs. Your team. My team. Playoff contention. Of course. Oh, okay, of course. Don't be kidding me lah. Isinya nih ya, kalau lihat starting lineup Darius Garland, Donovan Mitchell, DeAndre Hunter, Evan Mobley, Jared Allen. Liga Lonzo. Okay, ketemu Lonzo Ball, Larry Nance. Yeah, solid. How good is Tyrese Proctor? I have no vision of him. Tyrese Proctor itu kayak apa kalau lihat? Yeah, it's still 2-3 years. So, karena ball handler pasti punya ini kan. Dan bagusnya adalah they have Darius Garland to tutor Tyrese Proctor and Craig Porter Jr. Both of those yang ini ya. Dan Tyrese Proctor ini menurut gue, kalaupun nggak bisa handle NBA offense di levelnya Darius Garland, lo bisa ngeliat ke Lonzo Ball and kind of how you contribute outside of offense, outside of giving assists, distribution of the ball. Kayak those small things yang menurut gue bisa jadi ini sih. But I think the Cavs are for sure slam dunk at least conference finals. Pastilah. Come on man. Conference finals. No. Yeah. It's bold. Well, why? Well, kalau lihat start of the season sekarang sih dengan wilayah timur yang agak amburadul, pincang-pincang gini. Iya. Dan lu kalau misalnya if they are lucky enough, lu ngelihat Knicks sama Orlando itu saling bunuh-bunuhan. Knicks itu always mencederai pemain lawan di lawan, entah kenapa ya. Karena mereka mainnya emang very solid dan keras. So if they manage to
berada di bracket yang berbeda dengan Knicks. I think for sure. Cavs being on the receiving end in a good way. Dan menurut gue, this is why I'm picking Cavs over what's the name? Orlando Magic. Oh, okay. Spider. Hmm. Ini kita pernah ngomongin kan di grup. Iya. Can Spider bisa nggak sebuah tim NBA dengan pemain sependek itu masuk final? We've never seen under 6'3" guy as an alpha. We've run the list, never ever. Tapi Paling menurut dekat AI. right? Dan tapi itu pun nggak pernah mencapai the promised land kan. Jadi menurut gua, even that being said, gua waktu itu masih ini karena Spider's defense kalau dia lagi engage, and then the supporting core-nya, this team is just too deep to fail. Lo harus kehilangan Ty Jerome by the way. I don't fucking care. We got Lonzo Ball. Wait. We got Yes. Lonzo Ball. Gue jarang-jarang se-open ini mendukung sebuah tim. Oke. Ya. Tapi Lonzo Ball masuk ke Dan- sistemnya Cavs ini bakal jadi rebutan gak siapa yang memegang bola atau gimana? Because in the starting lineup you have Donovan Mitchell, Darius Garland. Nah, this is the thing yang gue lihat ya tahun lalu. The things that the Cavs had some trouble with is pace. Oke. Terakhir sebelum Lonzo lututnya copot di Bulls, dia itu jadi yang kayak push the tempo. Dan imagine if you have like, outlet targets, Yeah. right? And then the shooting around him, it's gonna be party, man. Oke. Evan Tapi mau tolong ditanya dia kenapa dia nggak percaya sama Cavs. gimana menurut Lois? Khusus buat Cavs kita ada dua kubu berbeda. Oke. Kalau Abi percaya Cavs bisa juara karena Donovan Mitchell, justru gue nggak percaya Cavs Gua nggak karena bilang Karena juara. Donovan Mitchell. ya, maksudnya jadi Conference Finals. Contender. Juara udah pasti dari West tahun ini. ya whatever. tapi justru gue nggak percaya sama Cleveland Cavaliers karena mereka ngambil Donovan Mitchell dari pertama kali Donovan Mitchell di trade ke sana. Trade ke sana. What did Donovan Mitchell do to you, man? Karena mereka akan punya mismatch problem. They're too sure? Ada dua pemain. Gue nggak masalah ada Donovan Mitchell di satu tim, tapi gue masalah ketika teman satunya lagi adalah Darius Garland. No offense to them. Mm-mm. Tapi di era sekarang di mana mismatch hunting yang cukup Heavy. kencang, selalu akan ada masalah di situ. Ya. Apalagi mereka nggak punya the bridge, the three guy, pemain DeAndre wing Hunter. not enough. Okay. Ya DeAndre Fine. Hunter udah lebih baik dibanding musim-musim sebelumnya. Yep. Ketika dulu cuma punya Okoro gitu dan itu juga undersize juga. Tapi ketika menurut gua dari line up 4 itu, Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley dan Jarrett Allen, 3 dari 4 itu punya permasalahan mismatch. Even Cavs juga punya masalah ketika apakah mereka memainkan Mobley dan Jarrett Allen bermain bersama gitu. Jadi menurut gua di closing situation mereka harus mencari nih kira-kira line up apa yang pas untuk mereka. Pas. Karena Okay. ketika mereka main dengan 4 itu dan tambah satu lagi, mereka bisa dieksploitasi di Jarrett Allen-nya, di Mitchell-nya, di Garland-nya gitu. Yang pasti berarti ada Lonzo Ball di dalam situ. Nah, Lonzo. so if the fifth guy is Lonzo Ball, ya Maybe. bisa jadi lebih baik dibanding Maybe. musim lalu, tapi I'm not sure. So there's the chance. Not enough. There's So not there's a chance. Okay. That's Cavs. Sekarang kita akan melaju ke salah satu tim yang paling tua di musim ini, Golden State. Bukan, Golden State Warriors karena ketambahan kita akan melihat Al Horford memakai baju Golden State. Waduh. The Golden State is getting older. Getting older. There is an old in the golden. Golden age. Old. Okay. Older State Warriors. Older I like State Warriors. Golden Okay. State nih. What is expected of Al Horford? Kenapa? Why? Expected ya mainnya bagus. Loh, Is apakah Gini. is it good enough? Kita tahu sistem Warriors apa? They always use post splits. Who better in the league right now outside of Nikola Jokic to run a post split? Draymond Green. Curry. Ya kan Draymond Green ada di sini. Iya, betul. Al Horford. Exactly. Siapa yang sepinter itu bisa punya playmaking chops, processing speed yang secepat itu, and defensively is not a liability. Iya. Menurut gua ini tuh benar-benar like the last hurrah for Tapi Warriors. Gue tanya ke lu, tapi secara offensively apakah akan nabrak secara Draymond Green dan Al Horford? They don't have to share the court
every minute of Yeah, for the closing minutes. that's a decision. Tapi menurut gua di closing minute, I think it's safe if you deploy them together. Karena bisa jadi. So now let's see this. Lu bisa punya decoy kan. Before lu harus narik satu karena let's say ada Wiggins atau ada siapa gitu. You cannot run like post splits with two actions happening at the court at the both ends of the court. Yeah. Lu bisa post actionnya dengan Draymond di sini dan you Pull a back screen. Because that gives Steve Kerr so many options. Karena kalau misalnya there's another off ball action happening, let's say a back screen. Yeah. Lu biasanya kan mereka kan dengan let's double atau kayak mereka dulunya ke sini untuk nutup ini, and the screener di sini let's say Kevon Looney or someone nggak bisa tuh. Jadi threat keluar. Al Horford just bisa jadi threat tersendiri gitu. Iya, threat tersendiri. Go to the corner and Draymond can pass the ball to the corner. It's like that leaves so many options. Apalagi ada Jimmy Butler, and these are all experienced players. Ditambah the magic of Stephen Curry. Kalau semua sehat, juara. I'm calling it. Oke. Enough to compete nggak juara dulu deh. Enough to compete nggak at least di West? Kalau langsung Never bet against Steph. Gini, kalau di playoff situation gua akan megang Golden State untuk juara. Tapi apakah mereka bisa survive di regular season? Justru gue lebih khawatir di situ. Karena gue lebih khawatir dengan roster yang ada. Regular season bisa memakan korban buat Golden State Warriors. Ya. Karena itu yang terjadi di musim lalu juga. Dan di musim-musim sebelumnya Stephen Curry hilang setengah musim lah segala macam. Jadi gue nggak ragu kemampuan Golden State untuk memenangkan game playoff. Gue nggak ragu di regular season yang gue agak khawatir. Nah di sini menurut gue pentingnya peran Brandon Podziemski di musim ini. Developmentnya dia secara megang bola, secara defense, secara shooting. Kalau dia bisa elevate itu paling nggak bisa menurunkan pressure ketergantungan di Steph Curry. Jadi non-stop minutes-nya bisa lebih ketahan lah gitu. No, I agree. Apalagi kalau bahas non-stop minutes kayaknya juga emang harus jadi pointers yang dipikirin sama Golden State. Potts itu he's got like 17 games di mana dia mencetak 10-7-7. Solid gitu kan. Is it enough though untuk West yang gila-gilaan saat ini revampnya gitu in terms of roster. Jadi gue lebih sana ke Faiz sih untuk bilang will. Berarti the big question adalah will the Golden State Warriors make the playoffs in the West? Iya itu kan. Makanya regular season ya. Apakah dibanding ini injuries sih? Kalau injuries kan kita nggak bisa tahu ya. Apakah mereka tim ke-11 terburuk? Enggak. Kalau secara terburuk enggak. Gue lebih khawatir mereka enggak survive di regular season. Like health wise. Oke. Tapi semua setuju ketika masuk playoffs. Ya one of the top 2 lah di West. One of the top 2 and not number 2. Ya setara sama Denver Nuggets. One of the top 2. Oke. One of the top 2 kalau sampai ke playoffs. Kuminga apa kabar? Nah, is he gonna be a distraction? Paling tinggal ditonjok sama dia. I'm surprised dia nggak ditonjok. Draymond nggak nonjok dia sih. Karena anak kesayangannya Joe Lacob, Kuminga. Oh wow, it feel like a foster kid gitu. It's like a blindside situation. Karena dari berita-berita yang ada, Joe Lacob itu salah satu promoter terbesar Kuminga untuk Kuminga tetap di Golden State gitu. Jadi tetap di keep, tetap di extend gitu. It's weird dynamic. Anyways. Lanjut, Memphis Grizzlies. Langsung, what do you think about this team? Bang. Menurut gue mereka akan mencari jati diri sih. Apakah musim ini setelah kehilangan Desmond Bane mereka akan mau coba quick transitioning untuk rebuild sebentar, atau mereka coba tetap compete untuk masuk playoff? Karena secara roster dia termasuk kumpulan role players, punya banyak role players menarik. Jalen Wells, dia punya Vince Williams, Zach Giddey menarik, Brandon Williams menarik, Santi Aldama juga kan. Ini tuh tim yang kalau lu nggak ngikutin musim lalu lu pusing, you don't know who's who. Iya. Namanya asing semua coy. Dan Ty Jerome juga pindah ke situ kan. Tapi apakah bisa cukup secara firepower? Gue agak ragu. Apalagi di West juga cukup deep. Nah tadi gue berpikir apakah mereka trade out Bane karena mereka udah sadar nih, gue udah nggak bisa keep up di West dengan 2 small guards di line up, Ja Morant and Desmond Bane. Jadi mereka milih salah satu, mereka stay dengan Ja Morant and JJJ. Abis itu mereka nambahin depth di wingnya,
di center juga mereka develop Zach Edey. Menurut gue itu akan jadi roster yang menarik untuk tahun-tahun ke depan. Tapi untuk musim ini di West yang cukup padat, kayaknya mereka akan cukup bersaing di play-in aja gitu. The Desmond Bane trade, lo melihatnya ini emang Memphis Grizzlies ya udah gue give up and let me just tank aja, atau menurut lo ini justru malah membuat masa depannya lebih clear dengan develop the young core? Satu, so gue ngeliat ini trade, it's a win for both teams, right? Maksud gue yang tadi lu harus sadar bahwa kalau lo emang nggak bisa ya nggak bisa. Yeah. You don't force the issue. Dan mereka menjual Bane di titik tertingginya secara value. Okay. Right? Maybe karena dia juga masuk NBA kan tua. Ya. Right? 23 Betul, tahun ya. Okay, itu senior lah gitu. Iya. They got 4 first round picks. Right? Iya, 4 first round pick sama 1 pick swap. Jadi itu menurut gua akumulasi aset di mana if they ever find the 3-man to be the complementary ke Jamoran sama JJJ, ya, tinggal pull a move and then pakai that asset untuk datengin that 4th piece gitu. Karena sekarang mereka kan super jadi fleksibel ya. Lu punya Jamoran, lu punya Is Vince Williams? JJJ. That's good. Vince Williams. Good kan? Ya, Vince Williams, JJJ, Jalen Wells, Santi Aldama, Edey, KCP. Lu you can do so many things with that group of players, for iterasinya banyak dan dia jadi fleksibel. Cuman yang gue masih tetap sayangin adalah they let go of the head coach, right? Musim lalu. They let go the bear of the Grizzlies. Oh, hey. Okay. Itu gue sayang banget karena no, I agree. I mean half of their achievements itu Dan mid-season kan itu ya? Dan itu mid-season. Gue gak tahu itu ada isunya. Tapi ada isu locker room gak sih? Iya, locker room issue. Sayang aja. Udah mulai konflik dengan the top players lah. Okay. Well, I mean, I think mereka di titik di mana mereka in limbo, but it's a good problem to have karena lu punya aset. Not in limbo di mana lu gak punya aset kan. But they have some tough decisions to make karena JJJ cedera. Karena hal gak jelas lagi kan setahu gue. Jadi di awal musim ini sepertinya Jamoran dan JJJ akan kehilangan beberapa waktu, mungkin nggak gitu lama, sekitar but still, beberapa I mean, minggu. Like if you're trying to contend in the West, lu nggak punya waktu buat kepleset, bos. Betul. Gitu. Jadi maksud gue, they're in a limbo, they're in a good situation karena punya aset, tapi they're in a bad situation karena you need to make a tough decision on your 2 best players. Alright. That's West. Dan kita akan bahas 2 lagi nih tim yang lagi ada di Western Conference saat ini ya. New Orleans Pelicans. 21 kemenangan, 61 kekalahan di musim lalu. Realistically speaking, di mana Pelicans musim ini, Bi? Di mana? Achievable target this season. What do you think about this team? Oh, damn. Dengan Zion udah cutting ya, by the way. Udah balik. Jadi Zion cutting ini sama kayak Ben Simmons shooting. It's an off-season gimmick. Off-season folklore. Jadi menurut gue, I think Zion's really good. If he bulks down, bukan bulk up ya, dia cutting dan dia bisa, I mean, he can play. Dia tahun lalu main berapa game? Banyak 40-50. Damn. I mean, if he never crosses that 60 game threshold, why bother gitu? Menurut gue sih realistically, I think this is the last chance for them to take a good inventory, stock take. Okay, is Zion really my guy moving forward? Karena they actually got good pieces at the other spots kayak Trey Murphy. They have the very good roster ya. Fierce. Menurut gue sih, dan ini aset-aset itu aset-aset yang movable di mana kayak some contender might need Jordan Poole, some contender might need DeJounte. Jadi kalau gue sih gimana caranya sekarang gue bisa membuat keputusan terkait Zion, and then afterwards sudah ini aja. Okay. Trade him at the highest peak lah, kayak like what they did with AD. With the Embiid ya. With the Embiid, kok Embiid? Tadi kan lo bilang kalau Embiid coba dipasarkan apa? Oh nggak, maksudnya waktu AD waktu itu. Oh waktu AD. Okay. Mungkin masih. Okay. Jordan Poole, the prospect of Jordan Poole di Pels. New Orleans Pelicans. Gimana Is? Akan jadi menarik buat dilihat karena selama ini kan Pelicans agak kesulitan untuk generate shooting off the dribble gitu. Jadi mereka selama ini shootingnya banyak bergantung sama Trey Murphy atau Zion masuk ke dalam, kick out keluar gitu. Jadi
pressure untuk pemegang bola untuk masuk atau nembak itu Jordan Poole bisa hadirkan di sini. Tapi menurut gua kan kemarin di Media Day itu foto top 3 player saya itu adalah kalau gua nggak salah ya Zion Williamson, Jordan Poole sama DeJounte Murray. Padahal menurut gua pemain terbaik di Pelicans adalah Trey Murphy. Iya. Ya lo mungkin nggak setuju, mungkin menurut lo adalah Trey Murphy adalah pemain kedua di tim kontender atau pemain ketiga di tim kontender. Tapi menurut gua dibanding Zion Williamson yang banyak absen ya, gua lebih milih gua akan pivoting tuh Trey Murphy. Trey Murphy juga sering cedera Tapi kemarin masih dapat 50-60 game. No, secara skill set komplit. Nah, menurut gue itu I think the Trey Murphy ini not necessarily better than Zion. But tapi dia on the court dia paling paling valuable. Paling punya presence. Oke, presence. Dan dia bisa dicemplungin di mana aja and it would be really good. Betul. Jadi apalagi sebenarnya kan secara roster si Pelicans tuh udah punya Derrick Queen dan Yves Missi juga. Jadi secara size mereka juga punya presence di interior gitu. Tapi untuk shooting Trey Murphy menurut gua nggak tergantikan di Pelicans. Dan jangan lupa musim ini Herb Jones kembali. One of the best. Kemana dia tahun lalu? Cedera. One of the best defender in the NBA is back. So Pels akan susah untuk dilawan. Nyebelin sih. Tim akan jadi tim yang lo nggak suka buat ngelawan mereka. Menurut gue selama mereka belum rukiah dan manggil Ustadz tuh ke lapangan nggak akan bisa. Buat ngilangin cedera-cederanya. Cedera-cedera, ya apesnya aja gitu ya. Pels ya. Oke, last one for this episode, Minnesota Timberwolves ya. Playoff contention. Beli that. Apakah beli that? Baru-baru ini lagi kemarin tadi gue gue baru lihat awards ya. Aduh gak jelas, lucu banget lagi pas awards. Ininya pengumumannya juga bener-bener gak jelas. The world is a game for him. Iya. I mean kalau misalnya gue dikatain lu zero media training aja. Lu NPC gitu. Tapi main karakternya dia gue rela. Karena udah pasti entertaining. Bener-bener. Udah pasti entertaining. What's next for Anthony Edwards nih dengan roster yang ada sekarang? Berarti mereka merelakan Nickel dan Luka Garza. Which is quite probably not much dibandingkan mungkin Nickel ya as a six man. But then again, kalau dari roster nggak terlalu jauh berbeda itu dibanding sebelumnya. Anthony Edwards, what's next for him for this team? Kalau menurut gua, Anthony Edwards akan take another leap. Karena musim lalu perkembangan terbesar dia adalah his willingness and his effectiveness untuk shoot dari perimeter. Itu unlock banyak sekali dinamika untuk Edwards. Ketika dia lebih willing untuk ngambil 3 point, orang akan lebih susah nebak. Dia itu akan drive ke dalam atau nembak gitu. Jadi orang akan lebih rapat jaga dia dan itu akan memudahkan untuk drive ke dalam. Jadi secara production scoring menurut gue Anthony Edwards akan tetap naik sih. Dan hopefully secara roster dia masih akan tetap percaya sama teman-temannya dan pelatihnya, karena menurut gue pelatihnya cukup brilian sih di musim lalu, walaupun awal musim mereka agak kesulitan untuk adaptasi Julius Randle ke dalam. Masih Chris Finch kan? Masih Chris Finch. Jadi walaupun agak kesulitan di 10 game pertama, 15 game pertama untuk masukkan Julius Randle ke dalam situ, tapi ketika 50 game, 40 game ke atas itu udah solid, udah nyetel. Di playoff kelihatan banget. Betul. Jadi menurut gua jadi tim to watch for this year, dan gua menunggu perkembangannya Terrence Shannon Jr. Terrence Shannon Jr. itu akan punya athletic presence dan dia akan banyak dapat menit sih musim ini karena Now cabut kan. That's right. Benar. Is Mike Conley still reliable? Udah makin tua. Udah mulai kemakan usia sih. Ya pasti ya, kita juga udah makan usia. Nah, tapi maksud gini, 2-3 tahun terakhir mungkin they can still get away with Mike Conley, kan? Karena they always have that someone to put in as the point of attack defender. Jaden McDaniels now, gue lupa siapapun lagi. Tapi now dengan Mike Conley makin turun, now keluar, who's gonna be the point of attack defender ketika in the closing minutes? Because I don't think you can put Mike Conley in the defensive end in a crucial game.
I mean, you wouldn't. That's not wise. Rob Dillingham. Is I mean, Rob Dillingham is like dia kurus banget kan sih? Dia cukup kecil juga sih Yeah, secara see, size. I mean like, Dante sih. oh, okay. And so you believe that Dante can fill in the shoes? Iya, Dante is their best hope to replace now, McConnell passing minutes. Okay. Oke. Interesting. Jaden McDaniels as a two-way player nih juga jadi pertanyaan nih karena program gamblingnya Finch juga kan, will he excel gitu kan di musim ini? What do you think is the improvement of Jaden McDaniels? Dia musim lalu kelihatan banget bisa untuk attack of the dribble. Jadi ketika weak side, jadi ketika bola misalkan nih berfokus di Julius Randle dan Anthony Edwards sebelah kiri, ketika di swing ke Jaden McDaniels, dia nggak langsung shoot, dia lebih tenang, pemilihan shooting lebih bagus, dia bisa drive ke dalam untuk create shoot atau nembak dari mid range juga udah mulai makin bagus. Jadi secara offense improvementnya cukup impresif sih. Oke. Nice. Jadi sampai mana Minnesota? So Kira-kira. just because this is the only episode that I'm gonna be in. Karena ini terakhir kan. Ini yang ketiga nanti ada lagi. Ini terakhir di kita bahas West. Season preview ya. Di ini, okay. Top 5 West. Oh. Boleh. Shoot. Nggak, gue nggak. This is like honest question. Gue nggak tahu soalnya. Oke. Nuggets. Tapi ini regular season. Regular season. Oke. Nuggets. Mavs. Oke. Nih mungkin gue throwing names dulu kali ya. Lakers. Not in order. Tapi Yeah. top Not in 5. order, Yeah. ya. Lakers, Wolves. I mean the fifth one can be like a. Maybe Clippers. Clippers, oke. Yeah, I mean they're that deep. They would survive in a regular season. Okay. Oke. Jadi nama And kayak. Nggak ada Houston loh. Oh iya, Houston. Satu lagi bener Houston. Houston woy. You still have. Tadi gue Warriors juga. Warriors. Okay, interesting. Lu dong Bi kalau gitu. I honestly, it's also OKC, man, the champions. You didn't say the champions. Sorry Thunder. Wow, oke. Iya. Jadi dia nggak finish top 5 regular season. Enggak, masuk. Thunder Maksud masuk. gue that's the status of the West right now kan. It's very loaded. Iya. Very loaded, Very ya. loaded. Dan That's how it's very hard to pick top 5. That's all. Iya. Yeah. Okay. Yeah. Interesting. But I would still think OKC masih finish top 5 lah. Masih. Yeah. Gue tadi sorry karena kelewat aja. Tapi juara, would Timberwolves have a chance of being mewakili di final lah West? Ada nggak chance? Kayak lebih tinggi chance untuk OKC, Nuggets dan Warriors kalau di playoff situation ya. OKC, Nuggets, Warriors. Tahun lalu mereka kalah sama Nuggets. Sama Kalau OKC. mereka kalah sama OKC Di final. di final wilayah. Susah sih ya. Nah, I'm still thinking OKC, man. Okay. Bener loh. OKC to win it all. I mean, whoever goes from the West will win it all. Oh. Dan menurut gue sih sekarang kayaknya sih Nuggets is a worthy adversary buat ini. OKC. Untuk OKC. Oke. Saya gue tapi ya kesayangan, I mean because we're not gonna talk about the Rockets kan. Tapi Yeah. it's because this is my only time. Dan OKC dan Minnesota to be fair adalah dua tim yang kalau di at least di barat not making too much of a noise di off season kan. Jadi in terms of trades and everything. Jadi gue masih stick to kayak yang tadi gue bilang di episode pertama, if it doesn't work why fix it gitu kan. Karena sama-sama jangan Minnesota. Continuity advantage lah ya. Ya. Benar karena sampel musim lalunya udah. Sebenarnya gue pengen banget sih ngeliat Houston ngalahin OKC. I mean if they still had Van Fleet, man, they had a chance. I think di awal musim entah opener atau 3 game pertama akan main tuh. Opener kan pengen liat Rockets ceremony depan mata KD. Iya, KD kan. Iya. Emang Silvernya jago banget. Tapi ya maksudnya kayak with Van Fleet gone gue kayak fuck. Terus makanya KD juga emang bayar hutang ke siapapun yang ini sih. Maksud gue kayak with the basketball gods I think dia curang kan dapet. Dia maksudnya dapat winning ringsnya kan caranya gitu ya. Iya. Dia lagi bayar harganya sekarang. Alright, that's a wrap for the second episode of season preview from Box Out Indonesia. B, thank you. Karena lo nggak hadir nanti di episode yang ketiga, tapi jelas mid season ini pasti banyak banget drama, banyak banget keseruan. Lo akan datang dengan setelan
pekerja kantoran lo lagi. Berikutnya pakai jas. Berikutnya pakai jas, Ada di betul. luar jas, betul. So we're gonna be back with the episode 3 of season preview. Yang belum nonton di episode sebelumnya juga. Jadi ada 2 episode yang bisa kalian tonton abis ini. Setelah episode kedua ini rilis, we're still going to talk about season preview before the NBA season starts. Only counting days. 22 Oktober waktu Indonesia. Game pertama ya pada pagi hari 6.30. Lupa gue apa game pertamanya? Openingnya? Yeah, I don't know. Enggak tahu. I mean, 22 Let's Oktober see. makanya. Let's see. Jadi episode ini akan rilis untuk kalian bisa nikmatin sebelum season start, sebelum seasonnya mulai. And this is Box Out. We'll see you guys next time.